Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, khususnya di seluruh pelosok Nusantara yang saya cintai. Kali ini kita akan belajar tentang kisah para nabi, khususnya Nabi Yunus alaihissalam, yaitu materi kelas 6 SD, pelajaran ke-10 pada semester 2. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Alkisah, dulu ada sebuah negeri yang bernama negeri Ninawa. Negeri ini masyarakatnya adalah masyarakat jahiliyah, sama sekali belum mengenal Allah. Mereka adalah penyembah patung berhala, sehingga hampir di setiap sudut rumah mereka menyimpan patung-patung berhala untuk disembah. Disitulah Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah untuk membawa mereka supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan patung-patung berhala yang sama sekali tidak bisa menolong mereka. Namun bagaimana tanggapan mereka? Ternyata masyarakat negeri Ninawa sangat menolak dengan kehadiran Nabi Yunus alaihissalam. Mereka menentang dan tidak mau menerima ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Mereka bahkan menantang, "Wahai Yunus, apa yang kau katakan itu adalah omong kosong belaka. Kami tidak percaya dengan Tuhanmu. Biarkan kami menyembah Tuhan berhala yang sudah kami sembah sejak nenek moyang kami dahulu. Kenapa engkau datang membawa ajaran baru, padahal engkau bukan siapa-siapa?" Akhirnya Nabi Yunus mencoba untuk bersabar dan bersabar. Tahun demi tahun beliau terus berdakwah. Namun apa yang beliau dapatkan, mereka kaum Nabi Yunus alaihissalam tetap menolak dan tidak mau meninggalkan agama mereka. Bahkan ketika Nabi Yunus menyampaikan ancaman Allah, mereka justru menentangnya. "Wahai kaumku, aku khawatir nanti pada suatu saat Allah akan menurunkan azab kepada kalian jika kalian tetap menyembah berhala. Aku diutus oleh Tuhanku untuk menyampaikan bahwa dalam 3 hari azab Allah akan menimpa negeri kita. Marilah kaumku, kita tinggalkan patung berhala yang tidak berguna ini. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya." Apa jawab mereka, anak-anak? "Yunus, kami tetap tidak akan mau mengikuti kehaling kamu. Kami tidak akan percaya dengan Tuhanmu. Jika engkau benar, maka coba buktikan kepada kami. Timpakan siksaan yang pedih. Kami tidak akan takut, Yunus." Anak-anakku sekalian, sudah berbagai cara dilakukan oleh Nabi Yunus agar mereka mau sadar dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun karena sifat mereka yang sangat keras dan tidak mau menerima ajaran Nabi Yunus alaihissalam, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa, merasa kesal, dan ingin meninggalkan mereka. Akhirnya anak-anakku sekalian, setelah menyampaikan ancaman Allah itu, suatu hari Nabi Yunus alaihissalam diam-diam meninggalkan negeri Ninawa tersebut dalam keadaan hati yang sudah putus asa. Nabi Yunus berjalan menyusuri gurun pasir berhari-hari. Dan bagaimana dengan masyarakat di
di negeri Ninawa tersebut. Tiba-tiba dalam 3 hari ancaman itu benar-benar datang menimpa mereka. Mulanya Allah membuat negeri itu menjadi kering, kemarau panjang, sehingga air susah didapatkan, buah-buahan mengering, hewan-hewan ternak sudah mulai mati, dan bahkan beberapa korban manusia sudah mulai berjatuhan. Hawa panas menimpa negeri mereka, sehingga menjadikan mereka kulitnya menjadi rusak. Dan akhirnya mereka sadar bahwa ancaman yang pernah disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam kini benar-benar telah datang. Akhirnya anak-anakku sekalian, masyarakat negeri Ninawa bertaubat, menyesal kepada Allah. Mereka ingin pindah dari yang tadinya menyembah patung berhala, kemudian menyembah Allah, Tuhannya Nabi Yunus dan Tuhan kita semuanya. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah, kami tinggalkan patung-patung berhala yang tidak berguna ya Allah. Maafkan kami Yunus, engkau di mana Yunus? Kami butuh bantuanmu Yunus, kami mencarimu Yunus. Anak-anakku sekalian, mereka mencari-cari Nabi Yunus, tetapi Nabi Yunus sudah terlanjur pergi dari negeri mereka. Nabi Yunus terus berjalan menyusuri gurun pasir yang panas gersang. Sampailah Nabi Yunus di sebuah pantai. Di situ beliau melihat ada sebuah perahu pedagang yang akan melakukan perjalanan menyeberang ke sebuah pulau. Kemudian Nabi Yunus mencoba untuk ikut masuk ke dalam perahu tersebut. Oleh mereka Nabi Yunus kemudian diizinkan, dan perlahan-lahan perahu itu mulai berjalan, berlayar meninggalkan negeri Ninawa. Sampai beberapa hari kemudian, perahu itu semakin ke tengah samudera yang luas, sehingga tidak satu daratan pun yang terlihat oleh mata. Anak-anakku sekalian, ketika malam tiba, langit sudah mulai gelap. Tiba-tiba datanglah angin kencang. Ombak besar sekali mengombang-ambingkan perahu mereka, sehingga perahu itu akan tenggelam diterpa oleh ombak yang sangat besar. Akhirnya nakoda perahu tersebut memerintahkan kepada seluruh awak kapal supaya melempar seluruh barang-barang yang ada di perahu itu, karena beban muatannya terlalu berat, khawatir perahu akan tenggelam. Wahai para penumpang, lemparkan seluruh benda-benda, barang-barang yang ada di atas perahu ini, supaya perahu kita tidak terlalu berat. Kemudian anak-anak semuanya bekerja keras untuk melempar barang-barang dagangan yang akan mereka bawa ke kota. Ketika barang-barang sudah habis dibuang ke lautan, ternyata tidak membuat perahu itu tenang. Ombak itu datang semakin besar, angin kencang, hujan lebat, dan kilat menyambar-nyambar. Akhirnya sang nakoda perahu memerintahkan supaya ada salah satu penumpang yang mau sukarela untuk keluar dari perahu itu, masuk ke dalam lautan supaya beban beratnya lebih berkurang lagi. Akhirnya anak-anakku sekalian, seluruh penumpang dalam perahu tersebut berembuk siapakah yang akan menjadi sukarelawan untuk keluar dari perahu itu demi keselamatan seluruh penumpang. Ternyata tidak ada satupun penumpang yang bersedia untuk keluar dari perahu. Akhirnya mereka melakukan undian. Satu persatu nama ditulis, termasuk nama Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang terjadi anak-anakku sekalian?
ketika satu nama diambil, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Kemudian karena mereka hormat kepada Nabi Yunus, mereka menganggap sebagai tamu terhormat. Sebagian besar penumpang perahu tidak setuju apabila Nabi Yunus harus keluar dari perahu tersebut. Ayo kita ulang lagi undiannya. Jangan sampai kita biarkan Yunus yang seorang nabi ini harus terumbang-ambing di atas lautan. Di sini terlalu banyak ikan yang akan menerkam siapa saja. Akhirnya dilakukan undian yang kedua. Undian yang kedua, ternyata yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Sampai diulang ketiga kali, ternyata yang keluar adalah tetap nama Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian ketika mereka ingin melakukan undian lagi, Nabi Yunus menghentikan upaya mereka. Dan Nabi Yunus kemudian berjalan ke tepi perahu dan diam-diam kemudian beliau melompat dari atas perahu masuk ke dalam lautan yang penuh dengan ombak gelombang yang sangat besar. Semua penumpang kaget dan terkejut, bukan main. Bagaimanakah nasib Nabi Yunus alaihissalam setelah Nabi Yunus terombang-ambing oleh ombak, terbawa oleh arus yang sangat deras? Tiba-tiba datanglah ikan raksasa, ikan nun, dan itu adalah utusan Allah untuk menerkam tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Tubuh Nabi Yunus yang mungil dibanding ikan raksasa itu, anak-anakku sekalian, tiba-tiba diterkam oleh ikan nun. Dan subhanallah, ternyata tidak satu goresan pun tubuh Nabi Yunus oleh gigitan ikan nun. Apalagi tulang-tulang beliau diselamatkan oleh Allah. Karena biasanya apabila ikan memangsa manusia, biasanya akan dikunyah dengan giginya yang tajam. Seluruh badannya hancur dan tulang-tulangnya remuk karena gigitan ikan raksasa. Tapi subhanallah, tubuh Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dan langsung masuk ke dalam perut ikan nun selama 3 hari 3 malam. Bahkan ada riwayat lain mengatakan 40 hari 40 malam tubuh Nabi Yunus berada di dalam perut ikan nun. Sehingga anakku sekalian, Nabi Yunus mengalami 3 masa kegelapan, yaitu masa kegelapan malam hari, yang kedua masa kegelapan di dalam dasar lautan, dan yang ketiga masa kegelapan di dalam perut ikan nun. Anak-anakku sekalian, ikan nun terus berenang ke sana kemari, naik ke permukaan, kemudian turun lagi ke dasar lautan yang beribu-ribu kilometer dalamnya. Bisa dibayangkan, di dalam lautan yang sangat gelap, yang tidak ada oksigen di sana, bahkan tidak ada makanan sedikit pun. Tapi Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Selama 3 hari 3 malam tersebut, Nabi Yunus menyadari seluruh kesalahannya telah dilakukan oleh beliau, yaitu meninggalkan umat beliau dalam keadaan kesesatan. Sehingga akhirnya selama 3 hari itu Nabi Yunus tidak henti-hentinya beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Doa ini terus dibaca berulang-ulang 24 jam lamanya selama 3 hari 3 malam. Sehingga Al-Quran berkata, seandainya Nabi Yunus tidak mendoakan, tidak menyadari kesalahannya, dan tidak berzikir membaca doa ini, niscaya Nabi Yunus akan berada di dalam perut ikan nun sampai hari kiamat kelak.
Subhanallah, anak-anakku sekalian. Akhirnya setelah 3 hari lamanya, Allah menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam. Dan akhirnya suatu hari ikan Nun diperintahkan oleh Allah supaya naik ke permukaan air laut dan kemudian memuntahkan tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Bersamaan itu pula Nabi Yunus terlempar ke pantai dalam keadaan lemas tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, anakku, tiba-tiba ombak datang menyapu tubuh Nabi Yunus yang sudah lunglai. Dan akhirnya Nabi Yunus tersadar. Beliau sangat lapar sekali. Tetapi Allah sangat sayang kepada Nabi Yunus. Di sebelah beliau sudah ada pohon yang sangat rindang yang siap melindungi Nabi Yunus dari terik matahari yang sangat panas. Dan di situ sudah tersedia buah-buahan yang sangat segar yang bisa dimakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Setelah beliau puas memakan buah itu, anak-anakku sekalian, kemudian Nabi Yunus sudah mulai agak sehat, beliau sudah mulai bisa berdiri kembali. Dan setelah itu datanglah perintah Allah supaya Nabi Yunus kembali kepada kaumnya ke negeri Ninawa, karena mereka sudah menanti berhari-hari lamanya. Akhirnya, anakku sekalian, beliau kemudian melaksanakan perintah Allah. Beliau berjalan menyusuri tepi pantai, dan ternyata alangkah kagetnya, ternyata beliau sudah berada di pulau atau di desa Ninawa, desa tempat tinggalnya yang dahulu. Anakku sekalian, kedatangan Nabi Yunus disambut oleh umatnya, oleh kaumnya dengan penuh sukacita, karena mereka sudah sangat merindukan bimbingan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus kaget, ternyata desanya sudah berubah, anakku sekalian. Tidak ada lagi berhala, patung-patung yang dulu menghiasi setiap sudut rumah. Sekarang satu pun berhala sudah tidak ada lagi. Seluruh masyarakat di negeri itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya. Demikianlah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, hendaklah kita selalu bersabar dan bersabar dalam menerima ujian dari Allah, seberat apapun itu. Kita dilarang Allah untuk berputus asa. Yang kedua, apabila kita melakukan kesalahan atau dosa, hendaknya kita selalu mengingat dan kita berusaha untuk berzikir dan mohon ampun kepada Allah. Bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, supaya dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, anakku sekalian, pelajaran kita pada hari ini, kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.